Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Kira-kira siapa ya yang tidak hadir hari ini? Ada yang tahu nggak yang hari ini nggak hadir? Coba dilihat teman sekitarnya. Nabila. Iya, disebutin. Syara, terus Nabila. dan Nabila. Ya. Semoga yang tidak hadir hari ini di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Amin. Dan kalau misalkan dia ada kegiatan di luar, semoga dimudahkan kegiatannya. Amin. Ibu ingin mengetahui yang pertama bagaimana perasaan kalian hari ini. Tolong digambarkan di kertas lembar sebagai emoticon. Emoticon meminta salah satu dari kalian untuk menceritakan sedikit kenapa kalian memilih emot itu. Dari Akbar aja deh. Nah, tunjukin. Kenapa saya memilih emot ini? Karena menurut saya untuk hari ini dan kemarin semuanya baik-baik saja dan berjalan dengan luar biasa dan baik sekali. Berarti tidak ada tekanan di dalam diri. Ya, Belum ada. Ya. Tolong apresiasi keberanian Akbar. Kita akan mempelajari konfigurasi elektron. Pada sebelumnya, kita sudah mempelajari konfigurasi elektronnya itu menurut model atom Niels Bohr. Tetapi sekarang, konfigurasi elektronnya menurut model mekanika kuantum. Saya ingin memberikan pertanyaan. Kira-kira, ada yang masih ingat gak ya? Apa yang dimaksud dengan elektron? Di tangan. Nah, Akbar, gimana Akbar? Bingung? Elektron adalah bagian subatom yang paling kecil. Bagian subatom yang paling kecil. Iya. Kira-kira kalau ada yang lebih kecil nggak dari elektron? Nggak ada sih. Nggak ada. Ya. Untuk melatih fokus kalian, saya akan melakukan ice breaking. Ice breaking setiap kelipatan 4 bar. Dari Nabil. 10, 15. Gimana? Udah melatih fokus kalian belum? Berarti sudah bisa dimulai belum pembelajarannya? Hari ini kalian akan mempelajari tujuan yang akan dicapai oleh kalian sendiri. Kalian bisa menganalisis konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum dengan tepat, serta mengembangkan nilai karakter yang ada di kalian. Karakter yang akan didapat adalah bernalar kritis. Selain bernalar kritis juga ada gotong royong atau bekerja sama. Saya akan membagikan LKPD di setiap kelompok. Kelompoknya Lionel. Diperhatikan LKPD, tolong yang di bagian orientasi masalah. Tuh. Berarti itu ada gambar apa? Petasan, ada petasan ya. Dari gambar ini kira-kira apakah ada yang ingin bertanya mengenai permasalahan ini? Kecil. Apakah ada perbedaan saat menuliskan konfigurasi elektron? Apakah ada Perbedaan perbedaan ketika menuliskan konfigurasi elektron? ketika menuliskan konfigurasi elektron? Ya. Silakan duduk. Dari pertanyaan Dava tadi, kira-kira apakah ada yang bisa menjawab cara penulisan konfigurasi elektron? Aufbau. Terus Ada berapa kaidahan. dulu? Ada 3. Ada 3. Ada aufbau, ada kaidahan sama Kaidahan sama larangan Pauli. larangan Pauli. Kalau saya gambarkan, ibaratnya kulit atom itu sebagai lantai. Lantai. Sedangkan subkulit itu sebagai kamar-kamarnya. Jadi di dalam setiap kamar pasti ada maksimal orang untuk di dalam kamar itu. Nah, begitu pula juga elektron. Subkulit ini mempunyai maksimal setiap elektronnya. Ibarat subkulitnya kan ada subkulit S, subkulit P, D, dan F. Yang lakukan, kalian menuliskan permasalahan yang ada di orientasi. Kalian buat sendiri pertanyaannya berdasarkan wacana yang kalian baca. Terus kalian jawab juga. Misalkan pertanyaan ada 2, jawabannya juga 2. Iya. Udah selesai belum semuanya? Udah. Kita mulai maju kelompok Lionel. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berdirinya di depan ini ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya Muhammad Rizka Abidin. Saya Siti Alina. Saya Putra Fatur Rahman. Saya Lionel Febriano. Dan saya akan membacakan serta menjawab pertanyaan terkait nomor 1. Terkait nomor 1 yaitu pertanyaannya, apa perbedaan konfigurasi elektron dalam kulit dan subkulit? Jawabannya itu dalam subkulit, gambaran umum tentang tingkat energi elektron. Subkulit yaitu detail lebih lanjut tentang orbital yang ditempati elektron. Baik, untuk permasalahan di sini nomor 2-nya kita mencantumkan pertanyaan bagaimana pengaruh konfigurasi elektron terhadap petak unsur dalam tabel periodik. Jadi letak pengaruhnya itu ada jumlah kulit yang menentukan nomor periode dan jumlah elektron valensi yang menunjukkan nomor golongan.
Apakah ada yang bertanya? Apakah sudah cukup penyampaian materinya? Kami, Asa. Bisa minta tolong diulang lagi nggak yang kedua tadi, soal kedua? Tanya bagaimana pengaruh konfigurasi elektron terhadap letak unsur dalam tabel periodik. Jadi pengaruhnya apa di dalam tabel periodik? Jadi yang pertama itu ada jumlah kulit yang menentukan nomor periode dan jumlah elektron valensnya yang menentukan nomor golongan. Karena kan kalau menentukan konfigurasi itu ada yang menentukan periode sama golongan. Kayak periodenya 4 atau 5, terus golongannya kayak 5 atau 5B gitu. Dan ini ada hubungannya sama yang orientasi masalah itu. Yang di orientasi itu kan ada petasan itu kan, Iya. kembang api. Nah, berarti petasan itu merupakan contoh dari sifat kimia unsur. Makanya dia mencantumkan bagaimana hubungan konfigurasi elektron dengan letak periodik. Tuh. Itu sih dari Bu yang saya bikin siang. Oh iya. Dah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di bagian sini ada tulisan tanggapan ya. Tanggapan terhadap kelompok lain. Berarti kalian memberi tanggapan terlebih dahulu yang ini nih. Kalian isi secara penyampaian materi atau isi materinya lengkap atau tidak begitu. Tolong dijawab dulu. Tanggapan dari kelompok 2 untuk kelompok 1, 3, dan 4. Bisa untuk fokus. Mohon tanggapan ini sebagai perbaikan kalian secara pribadi, tidak menyalahkan yang menulis ya. Diterima kritikannya. Tanggapan 2 terhadap kelompok 1 itu terlalu aktif. Sebaiknya berarti ini sebagai kelebihan kalian, terlalu aktif. Dan banyak pertanyaan. Mungkin pertanyaan dari yang kalian tanya sudah bisa dijawab. Berarti otomatis kemampuan berpikirnya sudah bagus. Kita lanjut ke yang terakhir. Bagian kesimpulan. Saya meminta salah satu untuk menyimpulkan materi hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi konfigurasi elektron ini, kan konfigurasi elektron itu mengikuti aturan agar elektronnya itu mengisi orbital dengan cara yang paling stabil. Nah, di konfigurasi elektron ini terdapat 3 prinsip, Aufbau, Hahn, dan Pauli. Dan Berarti saya mau ngasih ini ya, sticky note yang menggambarkan perasaan kalian setelah melakukan aktivitas tadi. Tulis bagaimana perasaan kalian setelah melakukan aktivitas. 2, hal menarik apa dari materi yang sudah disampaikan. Dari materi 3, tantangan apa yang menurut kalian merasa kesulitan. baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.